Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat, sadaqallah. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur terus kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kita berhenti mengucapkan puji dan syukur sampai napas kita ini lepas dari jasad kita. Sebab bersyukur adalah merupakan suatu peningkatan iman dan takwa kita, pembuktian iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia, segala macam bentuknya. Mudah-mudahan itu semua rasa syukur kita kepada Allah, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu ukuran manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat kita, umat yang senantiasa patuh menjalankan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita terus berharap kepada baginda Rasul. Sebab ukuran ibadah kita ini kalau tidak dibarengi dengan syafaat Rasul, sangat sulit kita peroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita khusyuk sangat sulit kita lakukan. Sedekah kita yang ikhlas juga sulit kita lakukan. Pasti ada kata riya dan kesombongan dan adalah kodrati manusia. Artinya apa? Bahwa itu semua kita berharap kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsun wa yansaunal khamsa. Akan datang kepada umatku suatu zaman, kata Rasul, mereka itu mencintai 5 perkara. Wa yansaunal khamsa, tetapi mereka juga melupakan 5 perkara. Apa itu 5 perkara itu? Kata baginda Rasul, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah, wa yuhibbunal hayat wa yansaunal maut, wa yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur, wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab, wa yuhibbunal khalq wa yansaunal khaliq. 5 perkara akan datang kepada umatku, kata Nabi, di akhir zaman, di suatu zaman. Apakah termasuk umat yang sekarang? Mari kita akan lihat. Hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka itu mencintai dunia, lupa mereka kepada akhirat. Cinta terhadap dunia, lupa kepada akhirat.
Terus dia kejar dunia. Siang malam. Pagi sampai larut malam dia kejar. Dunia dia kejar. Lupa dia akhirat. Apa itu akhirat? Bekal kita nanti, ibadah-ibadah kita, sholat kita, amalan-amalan kita, berbuat baik kita, itu adalah bekal kita di akhirat. Amal soleh kita. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Boleh kita itu cinta kepada kehidupan, boleh kita itu cinta kepada dunia, tapi ada keseimbangan kita itu. Jangan sampai kita lupa kepada kematian. Sebab kematian itu, ajal itu tidak ada yang tahu kita manusia. Pasti dan hak itu Allah bakal terjadi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa lahum yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal, kata Allah, tidak ada yang sanggup memajukan dan memundurkan sesaat pun. Ketentuan dan takdir Allah itu tidak bisa lagi ditahan. Baru beberapa hari kemarin, hari Rabu, tepatnya 16.30, terjadi musibah yang besar di Yayasan Pendidikan Az-Zahra. 9 orang manusia dalam satu lift. Langsung 7 meninggal. 2 orang dalam kondisi kritis. Tadi malam 1 orang meninggal kembali. 8 jumlahnya. 1 tinggal menunggu saatnya kritis. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita berpikir manusia kok bisa? Kok mau pulang kerja? Bahkan kata Allah, fi ayyi ardin tamut, mau di bumi mana kamu mati, kata Allah. Kalau saatnya kita lari kita dari tempat kita itu, di saatnya di sana dijemput oleh malaikat maut. Sudah kodratnya, sudah ketentuannya, sudah takdirnya. Masyarul muslimin rahimahullah. Boleh kita bicara itu kelalaian, boleh kita bicara itu musibah. Tapi kita sebagai seorang muslim juga harus kita kaji bahwa takdir Allah itu sampai. Ada dulu riwayat itu orang akan menghindar kematiannya dari pohon yang tumbang. Dia lari di pohon yang satunya. Begitu lari ke pohon yang satunya ini juga ketimpa sama pohon ini. Rubuh juga pohon. Terus dikejar oleh pohon itu. Sampai saatnya itu beberapa pohon itu menimpa di ujung pohon yang terakhir itu kepada manusia itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mencintai kehidupan dunia, jangan lupa kepada kematian. Kemudian yang ketiga kata Rasul, mereka itu mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur. Hidup kalau punya gedung bertingkat, punya rumah yang bagus, mencakar langit, kayaknya enak. Tapi dia lupa kepada kubur. Artinya lupa bakal kita itu masuk kepada alam kubur. Semua itu dibolehkan dalam agama. Kita mencintai kehidupan dunia, gedung yang bertingkat, kemewahan dunia, silakan. Tetapi kita ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebab Al-Quran menjelaskan, silakan kau kejar duniamu. Atau hadis Rasulullah Muhammad SAW, seolah-olah kau hidup lama di alam dunia, silakan.
Sebab mencari nafkah dalam kehidupan dunia itu adalah juga bagian daripada ibadah. Manusia-manusia yang berjuang, mereka mati, mereka itu meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam kondisi juga kajian agama adalah ibadah. Karena dia akan mempertanggungjawabkan nafkah istri dan anak-anaknya. Terus dia mati dia dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita kepengennya ibadah itu kan dalam kematian kita husnul khotimah. Baik di akhir kehidupan kita. Kepengen kita. Tapi takdir tidak pernah ada yang tahu. Tapi manusia harus berusaha. Merubah takdir itu kepada takdir yang terbaik. Bolehkah manusia merubah takdir itu? Boleh. Sepanjang Allah Subhanahu wa taala itu juga mengizinkan, memberikan, mengabulkan satu permohonan. Sebab manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali mereka itu yang mau merubah takdirnya sendiri. Kita ingin merubah takdir kita dalam keadaan baik semuanya. Dan itu dibolehkan dalam kajian agama, dalam ajaran-ajaran. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya mereka itu mencintai harta benda dan kekayaan. Dan melupakan hisab, perhitungan, amal akhirat nanti. Mencintai harta benda. Dan mereka lupa dengan hisab, perhitungan. Sebab harta itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintakan pertanggungjawaban. Hisab namanya, perhitungan. Yang terakhir, mencintai makhluk dan merupakan penciptanya. Mencintai makhluk merupakan pencipta. Siapa makhluk yang kita cintai itu? Istri dan anak-anak itu makhluk. Harta juga makhluk. Semua yang ada di dunia ini juga makhluk. Siapa orang yang tidak cinta sama istri dan anak-anak? Pasti dia mencintai. Tapi kata Rasul, jangan sampai kecintaanmu terhadap makhluk itu mengalahkan kecintaanmu kepada penciptanya, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab anak itu al-mal wal banun, zinatul hayatud dunya. Kesenangan yang ada di dunia ini semua dan anak-anak itu adalah merupakan satu perhiasan, satu ujian bagi kita. Tetap kodrati manusia mencintai itu semua. Tapi jangan sampai kita mengalahkan yang menciptakan seluruhnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus menyadari bahwa kita ini dituntut juga untuk ibadah kepada Allah. Sebab kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan mungkin kata Allah, aku menjadikan jin dan manusia itu kecuali jin sama manusia itu taat beribadah kepada Allah. Enggak semerta-merta Allah itu menjadikan jin sama manusia itu. Kecuali jin sama manusia itu mau bersyukur beribadah kepada Allah. Banyak ibadah yang kita lakukan. Sholat satu ibadah juga. Puasa ibadah. Haji ibadah. Umroh ibadah. Baca Quran ibadah. Semua banyak. Itu adalah ibadah. Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah itu ridho dalam kehidupan kita. Terus kita beribadah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, segala macam ibadah-ibadah yang kita lakukan banyak macamnya. Harus merubah mental hati kita dan pikiran kita. Maka kata Rasul, ada yang namanya fikrah, fikiran, harokah, gerakan, amaliyah, perbuatan. Pikiran kita, hati kita, lalu gerakan-gerakan kita.
Kemudian amaliyah kita harus sejalan dengan tuntunan dan ajaran agama kita. Apa itu pikiran kita? Yang masuk ke dalam pikiran kita, ilmu kita, agama kita, pengetahuan kita. Gerakan kita apa? Dalam kehidupan kita itu, ibadah, sholat adalah gerakan kita. Bermasyarakat adalah gerakan kita. Tetangga adalah gerakan kita. Bernegara dan berbangsa adalah gerakan-gerakan kita. Yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama. Amaliyah-amaliyah kita yang tidak pernah menyakitkan orang lain. Beramal kita, beramal soleh kita mampu menyejukkan, melahirkan kesejukan kita bagi umat. Itu yang dituntut oleh baginda Rasul, fikrah, harokah, dan amaliyah. Masyarul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ini semua dapat kita berpikir, dapat kita merenung bahwa semua ini adalah akan berakhir dalam kehidupan di alam dunia. Semua akan kembali kepada sang penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bekallah kita dengan ibadah dan amal soleh kita, dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi